Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Meskipun memiliki banyak perbedaan, seluruh rakyat Indonesia tetap dipersatukan oleh identitas nasional yang menjadi jati diri serta pemersatu bangsa. Kebudayaan nasional merupakan salah satu identitas bangsa yang mencerminkan kekayaan dan kepribadian Indonesia. Salah satu wujud kebudayaan nasional dapat dilihat melalui tari tradisional dan musik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui gerakan tari dan alunan musik tradisional, tercermin nilai seni, sejarah, serta keberagaman budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kalau seni tradisional itu punya peran penting sih, soalnya dia tuh sebagai ciri khas bangsa gitu kan. Jadi bisa buat terus dilestarikan. Menurut saya seni tradisional itu adalah identitas dan jati diri dari suatu daerah. Maka dari itu harus dilestarikan terus oleh generasi muda supaya tidak hilang oleh perkembangan zaman. Harapan saya itu semoga seni tradisional itu terus tetap berkembang dan dijaga kelestariannya, apalagi oleh generasi-generasi muda. Jadi bakal lebih banyak orang yang tertarik buat mengenal seni tradisional sebagai ciri khas bangsa. Harapan saya seni tradisional ini khususnya musik dol itu bisa terus berkembang lagi dan semakin dikenal luas oleh generasi muda dan terus dilestarikan supaya tidak punah ke depannya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang menyatukan masyarakat dari berbagai daerah. Dengan bahasa nasional, komunikasi dan persatuan bangsa dapat terjalin dengan baik. Menurut kamu, apa arti bahasa Indonesia sebagai identitas nasional? Menurut saya, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional merupakan salah satu hal yang penting karena merupakan simbol ataupun ciri khas dari suatu negara. Biar kita bisa tetap menjaganya, salah satunya kita tetap mempelajari hal tersebut, tetap kita memahami walaupun bahasa sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Karena bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak kita dari kecil, SD, SMA, sampai kita tua, bahasa Indonesia tetap di hati. Dan pelafalannya pun tetap kita ucapkan sehari-hari walaupun kita berada di desa ataupun di pelosok. Bendera merah putih merupakan salah satu identitas nasional yang melambangkan kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera ini dikibarkan dalam berbagai kegiatan resmi maupun peringatan nasional sebagai wujud cinta tanah air. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Menurut Bang Gilang, seberapa penting kita melakukan pengibaran bendera di Indonesia? Jadi untuk kenapa setiap hari di Pusat Batalan ada pengibaran bendera merah putih itu sebagai bentuk penghormatan kita terhadap bendera merah putih, karena kita tidak bisa sembarangan dalam penurunan maupun pengibaran bendera merah putih, karena bendera merah putih kan seperti kita tahu bendera nasional kita kan, jadi tidak boleh sembarangan untuk penurunan dan juga pengibaran. Menurut abangnya sebagai simbol kedaulatan, terus identitas dan martabat bangsa Indonesia. Abang, bagaimana cara kita mempertahankan pengibaran bendera itu di negara kita? Nah, jadi untuk mempertahankan pengibaran bendera merah putih di Indonesia, ya seperti halnya di Batalan ini Mbak, kita harus secara rutin dan harus selalu disiplin dalam pengibaran, dalam bendera ya, karena seperti pertanyaan yang pertama tadi ini kan bersangkutan ya Mbak. Jadi itu kita juga menjaga kehormatan bendera merah putih tersebut. Gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang mencerminkan nilai kebersamaan, persatuan, dan kepedulian sosial masyarakat Indonesia. Melalui semangat saling membantu, pekerjaan yang berat dapat diselesaikan bersama dengan lebih ringan. Nilai gotong royong juga menunjukkan eratnya hubungan sosial serta rasa solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Mbak nih, apa makna gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Kalau menurut aku sih gotong royong tuh kayak saling kerjasama, saling membantu sama lain di lingkungan sekitar. Karena itu kan udah kayak mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu satu sama lain, terus solidaritas antar manusia.
apakah nilai gotong royong masih sering diterapkan di lingkungan Mbak? Bisa ini nggak berikan contoh? Oh, kayak kalau gotong royong sih masih kayak kerja bakti. Terus tadi kami abis ngelakuin bersih-bersih sekre sama-sama gitu. Nah, jadi gotong royong itu kan saling bentuk kerjasama dari masing-masing individu ya. Nah, untuk saling tolong menolong dari individu lain ke individu lain. Nah, makna yang bisa dapat itu kita bisa menambah nilai kebersamaan, nilai solidaritas, dan menumbuh pola pikir mereka bahwa mereka itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi karena dari menurut saya tuh ya, kalau dari zaman dulu kan gotong royong itu hal yang lumrah lah ya, hal yang sering dilakukan. Jadi udah menjadi bagian identitas karena udah sering dilaksanakan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kartu tanda penduduk merupakan bukti identitas resmi warga negara Indonesia. KTP menunjukkan status kewarganegaraan serta hak dan kewajiban sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Menurut saya peran KTP sebagai identitas nasional itu sebagai kayak penanda bahwa kita tuh orang Indonesia gitu kan. Setiap administrasi itu kita memerlukan KTP gitu. Nah, fungsi KTP itu menurut saya pribadi sebagai identitas, terutamanya identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya juga bisa digunakan sebagai untuk mengurus administrasi dan administrasi lainnya. Itu kan perlu KTP. Pesan saya itu bagi seluruh anak-anak muda, baik masyarakat gitu kan, masyarakat umumnya gitu kan, KTP itu penting dibawa kemana-mana. Apalagi kalau misalnya maaf kalau kita ada kecelakaan tuh, nah pasti yang dicari duluan itu KTP buat menunjukkan identitas kita itu. Melalui budaya, bahasa, simbol negara, identitas diri, dan nilai kebersamaan, identitas nasional terus hidup dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia.